bulan ini compassion for the lost. Bahkan ketika Yesus mengucapkan Yesaya 61, Roh Tuhan Allah ada padaku. Untuk apa? Memberikan kabar baik kepada siapa? Orang miskin. Ani itu artinya orang tertindas. Urapan yang ada pada saudara dan saya adalah untuk mengurapi orang lain. Amin. Haleluya. Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25 Yesus menceritakan tema kita hari ini adalah the another man. Orang jenis lain. Amin. Ada film lucu tuh, agak lain kau. Bukan agak lain, sangat lain kamu. Ketika orang yang memimpin penyaliban Yesus dan bahkan yang menusuk lambungnya, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia sujud dan berkata, sesungguhnya orang ini anak Allah. Saya berrindu orang sekitar saudara berkata, kau memang agak sangat lain. Lukas 10 ayat 25, saudara perhatikan juga dalam terjemahan The Passion ini. There was a Jewish man, ya dikatakan itu. Tapi sebelumnya Yesus diuji, berani mati uji Tuhan. Saya tahu menguji Tuhan itu dosa. Ada seorang ahli Taurat, a doctor of the law, menguji Yesus. Apa yang harus ku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Seluruh dunia bangsa apapun tahu bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup cuma 100 tahun. Tetapi diciptakan yaitu saudaraku untuk hidup kekal. Amin. Bukan cuma panjang umur. Hidup kekal. Padahal hidup kekal itu tidak diperbuat dengan cara meditasi, cara apapun. Tapi dengan menerima korban di Yesus Kristus. Amin. Dia bertanya, apa yang harus ku perbuat? Di atas salib Yesus berkata, it is done. Sudah selesai, sudah genap. Tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah tambahi apa-apa. Tapi agama, do this, do that, don't do this, don't do that. That's religion. Di dalam kingdom kita cuma menerima dari sang raja. Amen. Haleluya. Dan Yesus berkata, apa yang kamu baca? Doctor of the law ditanya apa yang kamu baca. Mulai kecil dia sudah belajar bukan cuma Torah tapi Talmud dan yang lain-lain. Apa yang kamu baca? Dia bilang ini pertanyaan SD. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sepenuh jiwamu, segenap kekuatanmu, dan sepenuh akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata, siapakah sesamaku manusia? Agama itu begitu saudaraku, selalu mencari yang mencocokkan buat dirinya. Zaman dulu ada pasar malam. Dan di pasar malam itu ada satu booth, satu tenda, isinya berbagai-bagai cermin. Dan kalau ada orang kecil, saudaraku, di depan cermin itu dia jadi tinggi. Orang besar jadi langsing. Yang terlalu kurus jadi pas-pasan. Itulah agama yang cocok buat dirinya. Buat yang tukang kawin ada agamanya. Nanti disomasi. Saya kan tidak sebutkan. Ya, buat orang yang suka bunuh, yang dia tidak suka, ada juga aturannya. Saudaraku, to justify himself. Membenarkan dirinya sendiri. Saudara, orang baik belum jadi orang benar. Amin. To justify istilah hukum. Siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus berkata, there was a Jewish man. Ada seseorang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko.
Yeriko itu minus 200 meter di bawah permukaan air laut. Kalau laut mati minus 400. Yerusalem 800 meter di atas permukaan air laut. Dan tentu saja jalannya curam, berkelok-kelok dan bahaya. Firman Tuhan mengatakan, coba teruskan ayat selanjutnya ya. Coba, sebelumnya, satu ayat sebelumnya. Adalah seorang. Di dalam bahasa terjemahan ini katakan, there was once a Jewish man. Kemudian dirampok saudaraku. Para perampok bukan cuma mukuli dia, menelanjangi dia. Memukulnya habis-habisan sampai setengah mati. Rampoknya ini bangsa apa saudaraku? Tolong dijawab. Rampoknya juga Yahudi saudaraku. Asalnya mungkin mereka berjalan seiring. Ketika dilihat, wah ini jamnya mahal ini. Saudaraku, yang bisa nipu kita, orang dekat kita. Bahasa Surabaya, jangan cari di bahasa Mandarin tidak ada nih. Hoping, jak kuping. Siapa yang bisa jak kuping kita? Orang yang dekat kan? Musuh dalam selimut, saudaraku. Tidak disebutkan sih, tapi kita harus tahu. Yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ya pasti Yahudi juga. Dia digebukin sampai setengah mati. Setengah mati, setengah hidup, saudaraku. Lalu kemudian dikatakan kebetulan. Saudaraku, ada seorang imam. Ini gara-gara si Magdani, aku suruh pakai putih-putih. Jangan ada berita bahwa Rock Ministry masuk GPPS. Apa GPPS? Gereja putih-putih semuanya. Belum pernah lu sampai sepatu putih, terpaksa beli saudara. A Jewish priest walking down the same road. Dia selesai tugas. Saudaraku, priest di dalam Yudaisme harus keturunan langsung daripada siapa? Harun. Keturunan Musa tidak bisa jadi priest. Tidak bisa. Keturunan Jenderal Yosua tidak bisa jadi priest. Only yaitu keturunan pada Harun. Ketika dia melihat orang itu setengah mati. Mungkin sudah tinggal 2/3 mati saudaraku. Firman Allah mengatakan bahwa dia mengambil jalan yang lain. Seorang imam pada zaman itu juga seperti menteri kesehatan. Tuhan Yesus berkata pada 10 orang kusta yang meminta kesembuhan daripadanya, tunjukkan dirimu pada para imam. Show yourself to the priest. Sebab hanya priest yang bisa memberikan sertifikat bebas kusta. Kusta gambaran dosa. Amen. Kusta gambaran dosa, saudaraku. Saya pernah pergi ke Temple Institute di Yerusalem. Dan di situ ada jubahnya imam. Sudah dipersiapkan semua. Bahkan patam ataupun mahkota imam besar sudah dipersiapkan. Pakai emas 24 karat. Jadi tidak tahu ukurannya berapa pasti pas. Nah saya tanya saudaraku. Ini bagaimana? Ini dibuat tangan oleh orang-orang yang menyucikan diri. Nah kalau kena, kan mereka menyembelih kambing, lembu, ya kan? Dan membakar korban nantinya. Karena mungkin kan kena kotoran. Bagaimana? Bisa di laundry? Apa nanti dekat bait Allah itu ada laundry? Oh no. Harus dibuang. Karena seorang imam tidak boleh ada nodanya. Tidak boleh ada sedikit pun noda. Dunia sangat kejam pada hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Coba, saya baru kembali dari Texas. Ada seorang hamba Tuhan hebat di sana, Robert Morris. Reputasinya luar biasa. Tapi 50 tahun yang lalu dia kan seorang remaja. Remaja agak sulit menguasai diri. Dia pernah dengan seorang gadis di bawah umur usia 16 tahun. Dan dia diturunkan dari sebagai gembala.
Bahkan dimasukkan penjara. Dimasukkan penjara. Kenapa itu tidak lakukan pada tokoh-tokoh yang lain? Sebab hanya pengikut Kristus mendapat perintah. Be perfect as your Father in heaven is perfect. We serve a holy God, but we are not holy. Kita tidak benar, kita ini dibenarkan. Kita dikuduskan, dibenarkan, disucikan. Setelah diselamatkan proses penyucian. Selanjutnya ada orang Lewi. Orang Lewi ini saudaraku juga terdidik dengan baik. Dia asisten, dia adalah suku yang pada waktu penyembahan kepada lembu emas, Moses bertanya, siapa dari pihakku? The Levites. Rencana Tuhan seluruh Israel adalah kerajaan imam. The whole Israel, bukan cuma suku Lewi. Tapi suku Lewi ini dipisahkan, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan seperti saya katakan tadi, sudah tugasnya imam itu ngurusi jemaatnya. Dan bahkan mungkin pada waktu perayaan itu, mereka mungkin itu Pesah mungkin. Ataupun Shavuot. Shavuot itu sebentar lagi tanggal 24 di depan kita. Hari Raya Pentakosta. Bicara tentang the Holy Spirit. Ruach HaKodesh. Bicara tentang kekudusan. Bicara bahwa Allah itu Allah yang benar. Orang Lewi itu juga nurut gurunya. Hati-hati saudaraku. Apa yang membuat kita cukup bisa kuat mengingat siapa yang ada di belakang kita. Amen. Saudara, satu kali ada seorang hamba Tuhan, rekan kita, pada akhir hidupnya ada hal-hal yang kurang elok lah. Ada seorang ibu nangis, saudaraku. Hati-hati kalau perempuan nangis jangan ditahan, saudaraku. Dan dia menangis, apa harapan buat kita Pak Rifin? Kalau pemimpin kita aja seperti itu, apa harapan buat kita? I speak to all the leaders di sini termasuk saya. Orang Lewi itu juga menyimpang ke jalan yang lain. Lalu ini tema kita ayat selanjutnya. And there is another man. Haleluya. Finally. Kalau tadi soon. Kebetulan ini finally. Another man, a Samaritan. Orang Samaria, tidak tahu 27 kitab zaman itu kan perjanjian lama, 36. Saudaraku, semuanya itu 39 kitab perjanjian lama tidak tahu, cuma percaya yang 5. Tapi dalam 5 itu ada ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, sepenuh akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia, sama seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kalau perjanjian baru lebih tinggi. Biarlah engkau saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi engkau. Lebih tinggi saudara. Dan dia tahu perintah itu. Dan dia lakukan. Di Israel sama orang Samaria dibilang Shomron. Ya, turbannya itu merah, ininya putih. Agama membedakan. Agama ada pakaian sendiri, ada bahasanya sendiri. Kerajaan Allah universal. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kerajaan Allah kekal. Ada banyak kepercayaan yang tidak lagi relevan. Kita tidak usah bicara soal relevan. Pasti relevan firman Allah itu. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firmanku akan tinggal tetap. Tepuk tangan. Saudaraku, pada waktu Armstrong menjejakkan kaki di bulan, penyembah bulan bunuh diri. Sebab bulan telah diperawani. Betul. Agama. Religari, back into bondage. Tetapi firman Allah memberikan kemerdekaan. Orang Samaria juga adalah kalau bahasa Aram ya. Itu Samarim, artinya keeper of the law. Keeper of the law.
Penurut firman. Tidak penting saudara pendidikannya apa. Tetapi apakah kita keeper of the law. Dan aneh sekali katanya perjanjian lama tidak berlaku. Gimana sih? Saudara, orang ini dalam keadaan mungkin sudah hidupnya tinggal 10%. Tetapi finally, siapa orang Samaria ini di dalam Lukas pasal 8 itu tuduhan kepada Yesus. Yesus adalah sang firman. Tapi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi berkata, bukankah benar kalau kukatakan kamu orang Samaria dan kerasukan setan? Apa itu menghujat Roh Kudus? Mengatakan Yesus kerasukan setan. Yesus menjawab, masa jeruk makan jeruk? Enggak, bukan itu. Masa setan ngusir setan? Amen? Tidak mungkin kan? Dan dipanggil the Samaritan. Itu suatu penghinaan. Tetapi Yesus memakainya sebagai suatu contoh yang baik. Dan apa yang dia lakukan pada orang ini kita lihat, saudaraku. Ya, ia pergi kepadanya. Pakai bahasa Inggris saya bagus. He stooped down and gave him first aid. P3K. Pouring olive oil, mengurapi on his wounds. Disinfecting them with wine, seperti alkohol begitu. And bandaging them to stop the bleeding. Mengangkat dia, lifting him up. He placed him on his own donkey. Artinya dia jalan kan? And brought him to an inn. Dibawa ke, bukan IGD. Dia bukan walk the second mile. He walked the 5th mile. Saudara, ada seorang datang pada saya, Pak, kalau saya dipromosi saya akan kerja lebih sungguh-sungguh. Kamu keliru, saya bilang. Kalau kamu tukang sapu, tapi kamu kerja luar biasa, baru kamu bisa promosi. Amin. Ada orang pergi ke NASA kan, ya saudaraku, pergi ke NASA dan kemudian ketemu janitor. Janitor itu yang ngurusi WC. Lagi ngepel saudaraku. Lalu ditanya orang itu, tugasmu apa? We sending men to the moon. Dia tahu tanpa janitor itu, ya saudaraku, pesawat ulang-alik tidak sampai ke bulan. Saudara tahu bahwa saudara melakukan yang sangat luar biasa. Kita perwakilan kerajaan Allah. Perwakilan kerajaan Allah, tepuk tangan bagi Allah kita. Saya malah cinta saudara, know who you are. Suatu kali ketika itu saya baru bangun karena saya flu berat. Ada seorang pemuda sama saya mulai tadi ngomong Inggris tuh saya nggak tahu dia orang apa. Dia tanya, who are you? You are so different from other people. Agak lain kau. I can feel the power come out from you. Who are you? Saya bilang gini, I'm the son of the most high God. Saya jawab, saya putra dari Allah yang maha tinggi. Sancti Terce, putranya Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Betul Pak terjemahnya ya? Sancti Jufuni. Ojo ake-ake. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan dibawanya ke sebuah penginapan. Dan kemudian dia berkata, ini uang 2 dinar. Dan kalau ada lebih, rawatlah dia, tanggung jawab saudaraku. Salah satu yang kita perlu ajarkan pada anak-anak kita lah tanggung jawab. Perlu apa? Orang lain gini, gua yang jawab, lu yang tanggung. Itu orang lain ya. Tapi kita beda ya Rio ya. Oke. Dan inilah saudaraku yang dilakukan oleh Yesus. Pertama-tama, he stoop down. Coba kamu jadi yang dirampok gitu, tidur sini. Just delosor. Delosor. Nah gini saudaraku. Jesus stoop down. Amin. Lalu diurapi. Saudaraku. Kemudian diangkat ke atas keledai. Kubawa kau ke Alphardku. Terima kasih.
Salah satu gambaran yang indah tentang Yesus sebagai gembala yang stoop down untuk mengambil domba yang terperosok ke jurang. Salah domba nakal yang terperosok ke jurang itu. 47 tahun yang lalu, he stoop down. Saudara, satu hari kalau saudara baca Yohanes pasal 8. Ada seorang perempuan tertangkap basah berzina. Bisa berzina sendirian? Nah mungkin toh. Iya. Berzina itu 2 orang kan. Yang satu rupanya agen rahasia, saudara. Dan dilempar ke depan Yesus. Sebelumnya dijambak, ditendang, dilempar ke depan Yesus. Dan mereka kata, Guru, apa katamu? Hukum Musa mengatakan, perempuan semacam ini harus dirajam dengan batu sampai mati, bukan setengah mati. Apa katamu? Kalau Yesus berkata, emangnya gue pikirin, silakan saja. Maka saudara, apa yang dia lakukan? Dia melanggar peraturan pemerintah Romawi saat itu. Tidak boleh orang menghukum mati orang lain. Yang berkuasa cuma gubernur jenderal. Amen. Tapi misalnya, yang benar lo kasihan dong. Janganlah. Maka dia, guru palsu. Dia melawan firman Allah. Itu namanya bola pelintir. Bola susah. Dan firman Allah mengatakan, Jesus stoop down. Dia menulis di tanah. Ada orang tanya, dia menulis di tanah. Apa yang dia tulis? Saudara, firman Tuhan, saya bisa perkembangkan, dia tulis itu. Pendeta Anu, tanggal sekian, 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 jam sekian, sekian. Dia ketuk hati nurani orang-orang itu. Dan dia berkata, barang siapa tidak pernah berbuat dosa, cast the first stone. Lemparkan batu yang pertama kali. Sebelum lempar batu pertama kali, yang lain ikut, saudaraku. Saudara yang kasih, he's the God who stooped down. Tunjukkan slide nomor 14. He hear our cry. Dia mendengarkan seruan kita. Dia kan bukan Tuhan yang tuli. Dulu nenek moyang saya menyembah Tuhan yang tidak punya mata, tidak bisa melihat. Punya telinga, tidak bisa mendengar. Cuma sendakep begini saudaraku. Yang tidak peduli. GP saudaraku. Pertama, dia compassion. Coba pegang ini. Apa harta terbesar kita? Compassion. Setiap mujizat Yesus tentang pelipat gandaan, tentang apa saja, dimulai dengan compassion. Belas kasihan. Tema kita compassion for the lost. Kedua, dia mendengar seruan kita. Cry unto me in the time of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Engkau akan memuliakan aku. Every test akan jadi testimoni. Every test akan jadi testimoni. Orang itu pada waktu imam dia masih bisa teriak, tolong Om Pendeta. Waktu itu setengah mati. Sekarang tidak bisa pada saya. Bukan cuma itu, firman Allah berkata, He stooped down, He touched us. Haleluya. Saudaraku, berapa banyak saudara pernah mengalami zaman Tuhan? Yang belum pernah alamilah hari ini. He touched me. Kunci F ya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah.
jamaku jadi baru. Alhamdulillah saudara, he touched me. Yes, he touched me. Wow, he touched me. Dia datang pada orang itu, dia jamah orang itu. And all the joy that floods my soul. Shalom in our heart, in our mind. Something really happened. And yes, I know Jesus touched me and made me whole. Not only heal, but whole. Heal itu hugianos. Dari mana kita dapat hygiene. Tapi ini sotso. Damai di hati, damai di pikiran, tentram di tubuh kita. He touched me. Kalau berbelang alami, gampang kok. Just call upon his name. Barang siapa berseru nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Amin, haleluya. Dulu nenek moyang saya, kakek saya mengajar, dia menyembah seseorang. Orang jenderal, saudara, mukanya merah. Jenggotnya panjang, bawa golok besar. Kalau lu lagi susah, panggil aja. Ini mantranya. Kita panggil sampai muka biru, hidung kita kayak terong, nothing happen saudaraku. Tetapi ketika kita panggil Yesus, dia ulurkan tangan, dia jamah kita. He stoop down and he anoint us. Dia mencurahkan, perhatian mencurahkan itu. Firman Allah bahkan mengatakan jangan bergaul dengan orang pelit. Nanti ketularan. Sebab pelit dan tamak itu saudara kembar. Ya. Jadi saudaraku kita bisa tahu orang itu. Ya kan itu saya katakan sama gadis-gadis kita. Kalau diajak makan, suruh bayar separuh, batalkan. Eliminasi. Amin saudaraku. Saudara, sebab kalau dapat suami pelit, setiap hari terasa Ramadan. Puasa sepanjang bulan. Amin. Tapi kalau punya suami murah hati, setiap hari serasa Imlek. Amin. Loh, kasih itu agape, saudaraku, itu perintah, kata kerjanya agapau. Agapau memberi angpau, memberi juga bakpao. Amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Eliminasi yang pelit. Haleluya. Dia mencurahkan. Perempuan yang terkenal berdosa Lukas pasal 7. Mencurahkan minyak. Minyak wangi. Maria dari Betani menghancurkan yaitu botol pualam yang isinya narwastu. Dicurahkan. Bukan diteteskan. Bukan dikecrutkan. Ada banyak orang itu kalau memberi pada Tuhan, kecrut. Saya bersaksi, kalau orang itu murah hati, di dalam bahasa aslinya nadab. Nadab itu seperti hujan deras. Kata nadab. Lawannya nadab apa? Biadab. Amin. Ada seorang ibu sederhana di Surabaya yang kita anggap dia sebagai nabiah. Kita percaya dia seorang nabi Tuhan. Namanya Ibu Lena. Saudara, dia kalau bilang talenta itu talenta, saudaraku. Malaikat itu malaikat. Bahasa Indonesia yang tidak lengkap. Tapi saya masih ingat hari itu. Kita sedang mengumpulkan dana untuk pembelian tanah di Nyinden. Dipasang meja putih. Saya waktu itu belum pakai putih. Ini putih pertama kali in my life, saudara. Siapa di sini mau memberi buat pembelian tanah? Dari paling belakang. Ibu Lena itu lari. Dia lari ke depan. Saya masih ingat. Fresh in my mind. Ini tahun berapa itu? Itu tahun 80-an saudara. Rambutnya itu belum hair dryer. Mungkin dia tidak juga punya hair dryer. Dia tidak pergi salon. Rambutnya kewer gitu saudara. Dan dia maju ke depan. Dia buka tasnya. Saya bersaksi pada saudara.
dia tumpahkan istrinya. Sampai ceng ting ting ting, sampai kerincingan jatuh semua. Lalu dia pergi. Ibu itu memberi contoh yang lain pada datang. Saya beritahu, kemurahan hati menular. Medit yang menular, saudaraku. Jangan sekali-kali kamu makan bersama. Haleluya. Ketika saya datang ke gereja yang dibangun beliau, rumah kampung itu kiri, kanan, belakang dibeli semua, saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Tidak mungkin nanam jagung satu, keluarnya cuma satu tul. Tidak mungkin, saudaraku. Sekarang ini paling banyak diserang soal menabur menuai. Betul, saudaraku. Pak Arifin, kok saya tidak pernah mengalami berkat soal keuangan ya Pak Arifin? Nah saya tanya kamu kerja, saya ini kan keluar tenaga Pak Arifin. Yang ngatur ini kursi di gereja ini siapa kalau bukan saya? Oh ya, kamu menabur tenaga, kamu menuai kesehatan. Oh iya Pak, saya tidak pernah loh Pak. Ke apotek, ke dokter, saya ini sehat Pak. Kalau nabur uang, dapat uang. Amin. Tidak mungkin semangka berdaun sirih itu tidak ada saudaraku. Amin. Nah saudara mari kita lihat. Dia mengurapi kita. Jangan percaya kalau ada hamba Tuhan berkata datang sini. Saya baptis kamu dalam Roh Kudus. Menghujat. Hanya Yesus yang bisa membaptis kita dalam roh. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tapi dia akan datang daripadaku. Membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Tali sandalnya, aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Begitu saya bertobat, saya dibaptis dalam Roh Kudus dan api. Apa akibatnya? 1 Samuel pasal 10 mengatakan, kalau orang diberi Roh Kudus, he will turn into another man. 1 Samuel pasal 10. Then the Spirit of the Lord will come upon you and you will be prophesy with them. Bukan cuma bahasa roh, bernubuat. Bersama para nabi-nabi and be turned into another man. Amin. Siapa mau jadi another man? Ciptaan yang baru. Amin. Saya ulangi lagi pernyataan saya. Agama cuma membuat orang sangat tidak baik jadi lumayan baik. That's it. Tapi Yesus merubah pemimpin teroris seperti Saul dari Tarsus jadi rasul. Amin. Tuhan bisa merubah. Saya sedang bangga dengan supir saya Pak Salmon. Saya punya fotonya, saudaraku, ketika dia masih jadi preman. Sekarang dia ngurus lapas seluruh Bali, khusus narkoba. Tanggal 7 yang lalu, betapa bahagia hati saya. Di depan tuh semua kalapas atau wakilnya. Semua berterima kasih buat pelayanan kita. Dan dia punya murid, saudaraku. Salmon ini pendidikannya S3, saudara. SD kelas 3. Kalau orang bilang S3 itu SD, SMP, SMA. Biasanya begitu. Tetapi saudara, ketika diurapi, dia bernubuat dan jadi another man. Haleluya. Saudara, bukan cuma mengurapi, tetapi juga kembali ke tadi, saudaraku. Ya, oke. Dia menyembuhkan kita. Siapa di sini disembuhkan Tuhan Yesus? Angkat tangan. Tepuk tangan bagi dia. Dia membalut luka-luka kita. Haleluya. Saudara, Mazmur 137 itu bagus sekali. The Lord is building Jerusalem. Kunci D minor ya mungkin ya. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel. Heal the broken hearts, binding up their wounds. The Lord is building, the Lord is building up Jerusalem.
The Lord is building Jerusalem. Ayo bangkit berdiri. Gathering together the outcasts of Israel, heal the broken heart, binding up their wounds. The Lord is building, the Lord is building up Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, heal the broken heart, binding up their wounds. The Lord is building, the Lord is building up Jerusalem. Silakan duduk saudara kekasih. Orang itu kan telanjang ya. Saya percaya orang Samaria ini seorang pengusaha. Dia buka jubahnya. Tinggal baju dalam. Dan mana dia dapat untuk membalut lukanya? Dia robek. Dia robek bajunya. Dia balut lukanya. Firman Tuhan mengatakan tadi, He's building up Jerusalem. Mazmur 147 kalau saya nggak salah ya. Dan saudara tahu, hati yang terluka itu karena urapan bisa disembuhkan. Binding up their wounds. Mungkin ada saudara di sini mudah tersinggung. Kenapa? Karena masih ada luka dalam dirimu. Satu kali saya ketemu teman saya. Biasa toh, dia insinyur arsitek, adik kelas saya sipil. Selama tidak ketemu, orang Surabaya itu kalau ketemu dipukul. Wey! Dia berputar 3 kali saudaraku. Kenapa? Baru dioperasi. Kenapa kamu mudah tersinggung? Ada luka yang belum sembuh. Yesus selalu digerakkan belas kasihan. Saudara baca itu. Akhirnya Matius 7. Saudara kita tahu Matius 7 ke Matius 8. Ada seorang kusta. Datang dari jauh. Yesus! Apa engkau mau menyembuhkan aku? Dia percaya Yesus bisa. Tapi karena terlalu banyak orang yang tendang dia. Begitu kusta saudaraku. Kusta itu menjauhkan kita dari keluarga kita. Mungkin masuk koran tidak diakui sebagai anak lagi. Biasa saudaraku. Ketika dalam kesusahan. Teman-teman kita yang tadinya geng kita hilang semua. Amen. Yesus berkata, aku mau. Kalau saya jadi sutradara, Yesus lari. Tidak ada raja berlari. Yesus berlari pada orang itu. He's full of compassion. Lalu dia jamah orang itu. Agama tidak akan menjamah orang kusta, orang mati. Siapakah outcast? Pelacur. Pemungut cukai. Orang-orang yang gagal. Ini loh Gatot saudaraku, gagal total. He touched me. Diangkat saya. He carry me. Ketika diambilnya domba yang terperosok tadi. Ditaruh di atas bahunya. Dan kembali berkata, mari kita bersukacita. Dombaku yang tersesat telah kembali. Ada domba-domba tersesat hari ini. Jesus will carry you. Amen. He carry us. Luar biasa. Dia bayar hutang kita. Dosa digambarkan seperti hutang. Di dalam doa yang diajarkan Yesus. And forgive our debts as we forgive our debtors. Bukan kesalahan di situ, ampuni hutang kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang berhutang pada kami. Di dalam Matius 18 ada cerita, ada orang punya hutang pada rajanya. 10.000 talenta, berapa itu? 100 triliun. Lalu ada yang utang pada dia 10 juta. Dicekeknya temannya itu. Bukan ditagih, dicekek.
Dicekek itu kalau nempeleng itu menghina. Mukul itu nyakiti. Kalau mencekek itu niatnya apa? Membunuh. Marahlah, murkalah raja itu. Bukankah engkau harus bermurah hati pada temanmu itu? Sama seperti aku telah mengampuni engkau. Karena itu sekarang bayar hutangmu. Diserahkan pada algojo. Ada seorang ibu badannya sakit semua. Kenapa sih Arifin? Aku sakit semua. Saya bacakan Matius 18. Mungkin ibu belum ngampuni seseorang. Oh sudah Pak Arifin. Saya tanya, sudah ngampuni besan Anda? Oh muntap dia saudaraku. Dia murka saudara. Kalau kamu tidak ngampuni, Tuhan pun tidak akan ngampuni. Amen. He pay our debts. Ini 2 dinar. Ada orang yang mengatakan 1 dinar itu kan gaji orang 1 hari katanya. Tapi ini lebih besar. Ada yang mengatakan itu 2 bulan bayar hotel. Banyak orang mengatakan Yesus akan datang. Tahun 2032, 33, 2030. Setiap hari kita mesti siap kedatangan Tuhan. Every day. Amen. Lalu kata Yesus sebagai penutup, menurut kamu sekarang, siapakah orang tentang sesamamu manusia tadi? Sangat resist orangnya, rasialis. Dia tidak bilang orang Samaria itu, tidak mau ngaku saudaraku. Orang yang menunjukkan belas kasihannya kepadanya. So go and do likewise. Pergilah. Haleluya. Benar saudaraku. Di dalam hidup kita tahu ada yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Amen. Haleluya. Mari kita ambil waktu teduh sebentar. Sementara musik He Touch Me. Haleluya. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Urapi anak-anakmu. Jamah mereka. Balut luka mereka. Saudaraku yang nasa katakan. Pelan-pelan kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Tetapi tetap pejamkan mata. Dan minta pada Tuhan. Jamahku Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Balut lukaku Tuhan. Sudahlah Bapak sekendara Bapak sadara. And all the joy that floods my soul. Oh, something really happened. And yes, I know Jesus touched me and made me whole. Roh Kudus perlu tangan. Roh Kudus perlu mulut untuk bicara. Datang pada orang sebelah Anda. Saling mendoakan. Jamah pundaknya. Sebaiknya jangan antara pria dan wanita. Pria dan pria, wanita. Kecuali pasangan atau keluargamu. Silakan. Pray for one another. Roh Kudus akan membalut lukamu. Yesus akan mengurapi engkau. And yes, I know Jesus touched